Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Bapak Ibu Guru PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam yang akan melaksanakan UKIN. Hari ini saya akan berbagi tentang bagaimana membuat RPP yang baik dalam proses uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu sekalian dalam rangka menyelesaikan pendidikan PPG. Nah, kebetulan saya kemarin menjadi guru pamong di salah satu LPTK, yaitu Universitas Gusdur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid di Pekalongan, yaitu tepatnya pada PPG Batch 2 tahun 2024. Teman-teman sekalian, hari ini kita tampilkan salah satu modul ajar. Nah, modul ajar bisa diperhatikan. Nanti saya akan sematkan modul ajarnya di drive yang teman-teman bisa mendownloadnya, meminta kepada saya. Oke, kita mulai teman-teman. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe, karena like dan subscribe itu tidak berbayar. Pertama adalah di awal kita tuliskan di sini modul ajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kemudian ada satuan pendidikan, ada mata pelajaran, ada temanya nanti disebutkan di situ. Jangan lupa fasenya juga, kemudian alokasi waktunya sesuai dengan yang dalam permintaan UKIN-nya. Kemudian tahun pelajaran, jangan lupa dituliskan juga nama penyusunnya. Nah, teman-teman sekalian, ini yang mungkin perlu kita perhatikan. RPP yang baik sesuai dengan kemarin ketika kita melakukan pembinaan menjadi seorang guru pamong, harus ada kompetensi awal. Nah, kompetensi awal ini kita besarkan di sini. Misalnya, peserta didik mampu memahami dasar-dasar mengenai zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Kemudian dimunculkan juga di sini ada profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai. Misalnya 1, beriman, bertakwa. Yang kedua, bernalar kritis. Dan juga profil pelajar rahmatan lil alamin yang ingin dicapai, misalnya berkeadaban. Kemudian di sini ada metode dan model. Nah, metode pembelajarannya apa? Ada ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok. Dan model yang diambil ini salah satu yang kita rekomendasikan dalam UKIN, karena sangat mudah dilaksanakan. Tinggal nanti teman-teman melakukan tahapan sesuai dengan sintaknya, itu problem based learning atau yang dikenal dengan PBL. Teman-teman, kemudian jangan lupa munculkan juga sarana prasarananya. Misalnya medianya apa? Menggunakan media video pembelajaran, kemudian ada LKPD-nya, alat dan bahannya ada laptop, ada proyektor, ada alat tulisnya, internet, gambar, dan sebagainya. Kemudian sumber pembelajarannya dari mana? Ini sumber pembelajarannya. Oke, kita lanjut. Targetnya apa sih? Targetnya peserta didik kelas 5 berjumlah 15 anak, atau teman-teman jelaskan di sini sesuai dengan kebutuhan dan fakta dari pembelajaran yang teman-teman lakukan dan jumlah peserta didiknya. Jangan lupa tuliskan juga di sini tujuan pembelajarannya apa. Misalnya di sini menjelaskan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Kemudian kriteria ketercapaian tujuannya apa? 1, menjelaskan pengertian zakat. Kemudian 2, membedakan makna zakat, infak, dan seterusnya. Nah, teman-teman juga harus membuat di sini pemahaman bermakna. Nah, pemahaman bermakna ini sangat penting teman-teman untuk mengetahui apa sih yang didapatkan dalam proses pembelajaran. Di sini adalah mempelajari makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah, membantu kita untuk mempererat hubungan sosial dan membantu orang yang membutuhkan. Kemudian jangan lupa munculkan di dalam RPP teman-teman sekalian pertanyaan pemantik. Nah, ini penting. Jadi bentuknya apa? Bentuknya pertanyaan. Mengapa zakat itu penting bagi umat Islam, ya? Apakah kamu pernah berinfak? Kapan kamu bersedekah, dan seterusnya. Nah, itu menjadi pertanyaan pemantik yang harus dimunculkan di dalam RPP ataupun modul ajar teman-teman. Nah, jangan lupa yang paling penting dalam PBL, problem based learning, adalah adanya langkah-langkah pembelajaran atau sintaknya. Di sini yang ketiga adalah kegiatan pembelajaran. Nah, langkahnya apa di sini teman-teman? Guru menyiapkan kebutuhan pembelajaran seperti laptop, proyektor, buku pendidikan, buku siswa, kemudian LKPD yang disiapkan juga oleh Bapak Ibu guru. Nah, di dalam kegiatan pembelajaran kita rinci teman-teman. Di sini ada alokasi waktunya. Alokasi waktunya adalah 3 JP. 3 kali 35 karena ini ada pembelajaran untuk fase SD.
Nah, diawali apa teman-teman? Diawali dari pembukaan. Jadi dituliskan guru mengucapkan salam kepada peserta didik dan berdoa bersama. Guru mengajak peserta didik menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke untuk meningkatkan rasa nasionalisme. Sebenarnya kalau teman-teman mau membuat murid lebih aktif, hendaknya menggunakan kata-kata bahwa guru memfasilitasi, ya. Jadi guru memfasilitasi peserta didik untuk menyanyikan lagu dari Sabang sampai dengan Merauke, sehingga di sini akan terkesan bahwa murid kita yang aktif. Kemudian guru melakukan presentasi peserta didik. Guru bertanya apa kabar, ini salah satunya pembukaan ya. Sampai di sini guru menyampaikan tujuan pembelajaran ya. Dan di kegiatan inti, ini kegiatan inti teman-teman harus pastikan bahwa sintaknya sesuai dengan sintak dari problem based learning. Yang pertama apa? Sintaknya adalah orientasi peserta didik. Nah, apa yang dilakukan di sini teman-teman? Guru menampilkan video pembelajaran tentang zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Nah, jadi ini ditampilkan video. Guru menampilkan gambar yang berkaitan dengan zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Kemudian dan seterusnya sampai di sini catatannya adalah ketika di sini muncul hal-hal yang penting, misalnya dimunculkan critical thinking, maka teman-teman tulis di dalam kurungnya. Peserta didik diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya. Ketika anak mengemukakan pendapat, menyampaikan pendapat, maka itu bagian dari critical thinking. Nah, sehingga pastikan di dalam RPP itu diberi keterangan. Begitu pula ketika teman-teman membuat video, ketika muncul bagian ini maka dituliskan critical thinking gitu ya. Sintak yang kedua adalah mengorganisasi peserta didik. Jadi teman-teman, guru membagi peserta didik menjadi 3 kelompok. Nah, ini proses yang harus dilewati ketika kita menggunakan problem based learning. Nah, kelompok ini akan digunakan dalam proses diskusi. Kemudian guru membagi LKPD kepada peserta didik. Ini LKPD tadi sudah disiapkan. Nah, fase yang ketiga di sini adalah membimbing penyelidikan individual kelompok. Jadi guru memberikan penjelasan bagaimana cara mengerjakan LKPD dengan mengenai zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Kemudian kelompok mendiskusikan perbedaan antara zakat, infak, sedekah, dan hadiah untuk menemukan perbedaannya. Ini ada kolaborasi, ada komunikasi ya yang dilakukan oleh anak-anak kita. Ini yang salah satu yang dikembangkan. Kemudian setiap anggota kelompok berbagi informasi yang ditemukannya. Ini berarti masih dalam diskusi yang tentu di dalamnya guru akan berpindah dari kelompok ke kelompok yang lainnya. Kemudian teman-teman sekalian, guru mengamati proses diskusi dan memberikan bimbingan jika diperlukan. Nah, sintak yang keempat adalah pengembangan dan penyajian hasil. Peserta didik bersama kelompoknya memaparkan hasil diskusi secara bergantian. Nah, ini adalah bagaimana anak-anak bisa menyajikan hasil dengan melaksanakan presentasi di depan. Kemudian kelompok yang lainnya itu mendengarkan dan juga menanggapi. Nah, sintak yang kelima teman-teman, menganalisis dan mengevaluasi, yaitu guru memberikan penguatan terhadap diskusi peserta didik ya. Peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya seputar materi zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Nah, di sini juga bisa ditambahkan teman-teman melakukan asesmen ya. Jadi di analisis ini teman-teman bisa melakukan asesmen formatif ya. Itu bisa dilakukan. Kemudian kegiatan penutupnya teman-teman, menyimpulkan ya, ada penyimpulannya. Guru mengagendakan materi yang harus dipelajari pada pertemuan berikutnya. Ini harus disampaikan ya. Kemudian jangan lupa munculkan refleksi peserta didik. Nah, ini dibagikan formnya seperti ini contohnya. Kemudian penutup ya, guru menutup pembelajaran dengan berdoa, guru mengucapkan salam kepada peserta didik. Nah, kemudian penilaiannya teman-teman. Ini penting sekali karena teman-teman harus memunculkan penilaian sikap di dalam setiap proses pembelajaran, terutama nanti ketika UKIN. Ya, apa yang dinilai di sini? Kerjasama dalam kelompok, keaktifan saat diskusi, ketelitian dalam mencatat poin-poin penting, ya. Ini menggunakan apa? Tentu menggunakan tabel observasi. Silakan nanti di sini ditulis nama anak teman-teman. Misalnya kita tuliskan di sini Didik, gitu ya. Didik. Dicek nanti ketika dalam proses kerjasamanya poinnya berapa, keaktifannya seperti apa, 1 sampai 4. Nah, ini juga harus ada kriteria penilaiannya. Jadi setiap kali ada asesmen, penilaian, maka teman-teman harus membuat kriteria penilaiannya. Nah, kemudian
penilaian pengetahuan. Ini penilaian pengetahuan yang juga harus dimunculkan dalam kegiatan UKIN teman-teman sekalian. Jadi harus ada asesmennya. Nah, bentuk penilaiannya apa? Di sini dijelaskan bahwa penilaiannya adalah jawaban peserta didik atas pertanyaan kelompok lain. Ini adalah penilaian ketika diskusi tadi ya, rubrik penilaiannya gitu ya. Jadi ketika kelompok lain menjelaskan diskusi tadi, menjawab pertanyaan, feedback ini apakah jawabannya itu tepat, kemudian penjelasannya sangat jelas, kemampuan menghubungkan materinya sangat baik ataupun cukup ataupun baik atau tidak ada. Oke, teman-teman sekalian, silakan dibuatkan refleksi. Jadi refleksi guru, apa yang diperoleh dari kegiatan belajar kali ini, bagaimana keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran, apa yang sulit yang dialami peserta didik dalam pembelajaran. Kemudian jangan lupa dimasukkan ada kegiatan remedial dan kegiatan pengayaan. Dan di akhir teman-teman silakan masukkan juga adalah sumber pustakanya, dan di sini ada glosarium. Ya, glosarium ini salah satu kata-kata yang mungkin dianggap susah atau yang harus dipelajari oleh anak yang mungkin anak tidak mengetahui. Jadi munculkan glosariumnya. Nah, lampirannya jangan lupa ada materi ajar, video pembelajaran, LKPD mandiri, LKPD kelompok, rubrik penilaian profil ya, lembar kerja remedial, lembar kerja pengayaan. Ini semuanya teman-teman dijadikan dalam satu file ya, dalam satu file yang tentunya teman-teman dijadikan dalam satu lembar gitu ya. Jadi dalam satu di-convert jadi satu gitu kan. Ini salah satu mungkin RPP problem based learning yang kita sampaikan. Semoga teman-teman yang akan melaksanakan uji kompetensi dan uji pengetahuan untuk PPG Transformasi tahun 2025 bisa lulus semuanya. Jika channel ini dianggap bermanfaat teman-teman sekalian, jangan lupa like dan subscribe dan juga share kepada teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.